Zoya Amelia Andania, salah satu tutor intensif bahasa Inggris di Fakultas Usuluddin dan Filsafat di bawah UPT Pusat Pengembangan Bahasa. Aku mulai masuk Pusat Pengembangan Bahasa ini pada tahun berapa, dan tujuan dari adanya Pusat Pengembangan Bahasa di UIN Sunan Ampel Surabaya ini apa ya, Bu? Oke, terkait dengan bergabungnya saya di Pusat Bahasa itu sejak 2017. Jadi saya mulai masuk sebagai salah satu tutor kira-kira pertengahan tahun 2017. Oke, tujuannya sesuai dengan visi dan misi ya yang sudah tertera di Pusat Pengembangan Bahasa. Visinya yaitu menjadi UPT yang unggul, kompetitif, profesional, dan berdaya saing dalam bidang layanan kebahasaan. Itu adalah misi dari P2B itu sendiri, selaras dengan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk program-program dari Pusat Pengembangan Bahasa ini apa saja ya? Programnya ada sekitar berapa ya? Banyak sih, sekitar 10 lah. Yang pertama itu programnya adalah program intensif ya, jadi program intensif bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Nah itu nama programnya adalah P2KBA. P2KBA itu P2KBA adalah program pengembangan kemampuan berbahasa asing. Jadi ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah biasanya itu namanya adalah intensif bahasa Arab, kemudian yang satu adalah intensif bahasa Inggris, di mana program ini dilaksanakan di pagi hari jam 6 sampai dengan 7.40 sebelum kelas reguler dimulai. Dan ini ditujukan untuk mahasiswa UINSA S1 semester 1 dan semester 2. Jadi berjenjang gitu. Untuk programnya apakah hanya intensif yang diwajibkan untuk semester 1, semester 2, ataukah ada program lain yang mana pengikutnya itu selain semester 1 dan semester 2 tersebut? Oke, untuk program wajibnya hanya itu ya. Cuma kita selain P2KBA atau intensif bahasa Arab dan bahasa Inggris itu ada yang namanya recourse IBA dan recourse IB, yakni bagi mahasiswa yang tadi tidak lulus programnya karena berbagai alasan, entah itu absensinya kurang atau nilainya kurang, mereka harus mengikuti recourse, jadi mengulang program intensifnya, tapi durasinya diperpadat menjadi berbelas pertemuan gitu. Nah ini merupakan tindak lanjut dari mahasiswa yang tidak lulus gitu, sehingga mereka bisa memenuhi syarat untuk mendaftar skripsi. Karena kalau mereka tidak lulus program intensif bahasa Arab dan bahasa Inggris, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk maju ke ujian skripsi gitu. Ada lagi satu, itu namanya kursus ya, kursus bahasa Arab atau kursus bahasa Inggris. Itu khusus umum, jadi siapapun boleh. Boleh mahasiswa S1, boleh mahasiswa S2, boleh umum. Tentu biayanya berbeda ya, kalau ini kan umum, jadi satu program itu, program khusus ada biaya sendiri gitu. Untuk pelaksanaan kursus yang untuk umum itu biasanya dilaksanakan kapan saja ya? Kemudian durasi waktunya itu berapa jam? Oke, kalau yang umum ya biasanya tergantung. Kalau misalkan periode Desember misalkan kuotanya sudah memenuhi, itu kan minimal 5 orang. Ya sudah, berarti kemungkinan di bulan ini akan terlaksana. Tapi kalau misal hanya 1-2 orang itu belum bisa dilaksanakan, nunggu kuota terpenuhi dulu baru dilaksanakan. Biasanya itu 14 kali pertemuan, kemudian nanti ada tes akhirnya menggunakan TOEFL gitu. Oke, kemudian biasanya kendala apa sih yang sering dihadapi mulai dari program IBA-IB, kemudian recourse dan kursus untuk umum ini?
Oke, kalau kendala salah satunya adalah kesiapan tutor ya. Jadi kayak misal di semester ini tutor dan jumlah kelasnya sesuai, tiba-tiba nanti ada yang resign di pertengahan jalan, atau ada yang izin udur kayak gitu. Nah, kita harus menyiapkan dosen pengganti di waktu itu. Nah, kadang kita kehabisan tutor untuk menggantikan kelas-kelas yang kosong itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah motivasi dari mahasiswa itu sendiri, karena bagi mahasiswa yang non jurusan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, baik yang pendidikan atau sastra, itu beberapa mahasiswa merasa mereka kurang mampu mengikuti kelasnya atau programnya, sehingga mereka juga kurang begitu termotivasi untuk memberikan performance yang maksimal di kelasnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah fasilitas. Sebenarnya sih ada beberapa kelas yang tidak ada LCD-nya, kadang LCD-nya ada tapi tidak bisa dipakai. Nah, itu kan fasilitas belajar mengajar ya. Jadi kadang dosen butuh itu untuk dijadikan media pembelajaran di kelas. Itu aja sih beberapa hal yang sekiranya menghambat atau menjadi challenging ya untuk berjalannya program intensif bahasa gitu. Untuk tutornya sendiri itu siapa saja yang bisa menjadi tutor, dan apakah ada perbedaan persyaratan tutor mulai dari program-program yang tadi disebutkan, ataukah persyaratannya itu sama? Untuk itu ada rekrutmen. Nah, rekrutmen itu ada pemberkasan ya, seperti biasa lah ya, ada surat lamaran, kemudian sertifikat TOEFL atau TOEFL-nya, kemudian motivation letter-nya, dan beberapa sertifikat dan yang jadi pertimbangan. Nah, ketika mereka berkas sudah lulus, itu nanti akan dipanggil untuk rekrutmen tahap kedua, yakni micro teaching. Jadi mengajar mini kelas gitu ya, mini tim micro teaching. Kemudian tentunya ada reviewernya, ada observernya, dan ketika mereka lulus itu akan dipanggil untuk wawancara. Itu adalah seleksi tahap terakhir. Ketika mereka sudah lolos dan kiranya layak untuk menjadi tutor, ya kami nanti masukkan SK gitu. Untuk harapan kedepannya untuk pusat pengembangan bahasa ini apa sih? Tentu satu, menjadi salah satu pusat pengembangan bahasa yang layak untuk dijadikan sebagai center atau pusat di PT KIN setingkat UIN lah ya, paling tidak gitu. Atau juga kalau bisa bertaraf global, sehingga kita memiliki lulusan UIDSA yang memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni atau yang English proficiency-nya minimal, bisalah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri sana gitu. Itu sih, dan semoga harapannya juga mahasiswa banyak yang melanjutkan studinya ke luar negeri dan bisa melakukan berbagai program exchange ke luar negeri juga, sehingga bisa sejalan dengan tujuan kampus kita bertaraf internasional gitu.